Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan aplikasi Hadoop menggunakan algoritma KNN. Bisa dilanjut slide-nya ya. Di sini ada anggota kelompoknya, di mana ada saya, Rizky Rizkian, terus kedua ada Rafli, selanjutnya ada Said Mabrur, selanjutnya ada Berlian Agakusuma, Revaldi Jaudan, dan Bambang Jaya Santika. Lanjut slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan dulu introduksi Hadoop ya. Introduksi Hadoop atau Hadoop adalah framework open source untuk penyimpanan dan pemrosesan data besar secara terdistribusi. Ini mencakup Hadoop, distribusi file sistem atau disebut HDFS untuk penyimpanan dan Apache MapReduce untuk pemrosesan paralel. Hadoop adalah solusi utama untuk big data karena stabilitas dan kemampuan untuk bekerja di atas klaster komputer biasa. Sebelum lanjut kita membahas algoritma yang digunakan, saya akan menjelaskan dulu apa itu Big Data. Big Data itu adalah merupakan konsep dasar yang memiliki dimensi 3 versus volume, di mana variasi dan kecepatan data. Volume merujuk pada banyaknya data, variasi merujuk pada jumlah dari tipe data yang digunakan, dan kecepatan merujuk pada kecepatan dari pemrosesan data itu sendiri. Terus saya akan menjelaskan algoritma yang digunakan, yaitu di mana kita menggunakan KNN ya. Boleh dilanjut. Nah, ini KNN. KNN yaitu Nurses Neighbor ya. Adalah algoritma pembelajaran mesin yang memprediksi kelas atau nilai target suatu data dengan cara mencari K itu ya, titik data terdekat dalam dataset pelatihan, di mana prediksi dilakukan berdasarkan mayoritas suara dari tetangga terdekat si K itu sendiri atau rata-rata nilai target mereka atau regresi. Baik, selanjutnya akan menjelaskan instalasi Hadoop oleh teman saya. Mangga. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi kami, yaitu instalasi Hadoop. Eh, Pertama, untuk instalasi Hadoop, kita harus mempersiapkan lingkungannya dulu, di mana pastikan sistem kita memenuhi prasyarat Hadoop, seperti memiliki Java terinstall dan konfigurasi jaringan yang benar. Kedua, kita unduh Hadoop-nya, ada dikunjungi situs web resmi Apache Hadoop, dan unduh distribusi Hadoop yang diinginkan. Di sini kami memakai Java JDK versi 8.1.1. Lanjut, ekstrak berkasnya, lalu atur variabel lingkungannya, tambahkan direktori bin Hadoop ke variabel lingkungan path, dan konfigurasikan variabel lingkungan Java Home. Lalu kita inisialisasi HDFS-nya dengan menyalakan perintah HDFS namenode format. Lalu kita harus memulai layanan Hadoop-nya dengan membuka CMD nanti atau PowerShell, lalu masuk ke folder bin Hadoop-nya, lalu dengan perintah start HDFS itu akan bisa untuk menyalakan seluruh sistem Hadoop-nya. Setelah itu kita verifikasi instalasinya, pastikan layanan Hadoop telah berjalan dengan benar dengan menyalakan perintah JPS dan memeriksa output untuk memastikan semua proses terkait Hadoop telah dimulai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MapReduce. MapReduce adalah sebuah paradigma pemrograman yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data besar secara terdistribusi di lingkungan sistem terdistribusi, terutama di infrastruktur Hadoop. Paradigma ini dirancang untuk mengatasi masalah pemrosesan data besar yang sulit diselesaikan secara tradisional karena ukuran dan kompleksitasnya. Konsep dasar dari MapReduce adalah membagi pekerjaan pemrosesan data menjadi dua tahap utama. Yang pertama, map. Tahap ini mengambil input data dan memprosesnya menjadi pasangan nilai yang intermediate. Setiap pasangan kunci nilai ini dipresentasikan sebagai K1 dan V1 dan diubah menjadi satu atau lebih pasangan kunci nilai intermediate K2 dan V2. Reduce. Yang kedua adalah tahap reduce. Tahap ini mengambil output dari tahap map dan melakukan penggabungan atau agregasi dan penyusunan ulang data berdasarkan kunci tertentu.
Data yang memiliki nilai yang sama dikelompokkan bersama dan diproses secara bersamaan. MapReduce berjalan di atas sistem terdistribusi seperti Hadoop yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel di sejumlah besar node komputasi. Dalam implementasinya, setiap tahap map dapat eksekusi paralel setiap node, memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan skalabilitas horizontal. Untuk keuntungan utama dari MapReduce adalah kemampuannya untuk menangani pemrosesan data besar dengan efisien dan terdistribusi. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan analisis data skala besar seperti analisis log, pemrosesan batch, dan pencarian web dan sebagainya. Dalam konteks Hadoop, MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan untuk menulis program yang dapat dijalankan di atas infrastruktur Hadoop. Hadoop menyediakan implementasi runtime untuk MapReduce dan manajemen sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program-program MapReduce di lingkungan yang terdistribusi. Next. Oke, ya berikutnya di sini ada implementasi dari Hadoop. Bagian Yang pertama itu ada menjalankan Hadoop-nya. Oke, langkah pertama dari implementasi Hadoop ini di kelompok kami adalah dengan mengirimkan job cluster ke Hadoop. Melalui perintah atau script tertentu, kami dapat memulai proses eksekusi tugas yang diperlukan untuk ke depannya. Terus berikutnya ini ada status job running di cluster Hadoop. Nah, ini tuh kami dapat memantau statusnya dengan menggunakan antarmuka tertentu. Ini memungkinkan kami untuk melihat progres yang memastikan bahwa job berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, berikutnya di sini ada status job selesai di cluster Hadoop. Nah, setelah job selesai, kami dapat memeriksa statusnya untuk menemukan apakah job tersebut berhasil ataupun gagal. Nah, informasi ini dapat membantu kami untuk mengidentifikasi dan menangani masalah jika diperlukan. Oke, berikutnya ini ada proses job selesai di mana melibatkan langkah-langkah tertentu seperti membersihkan sumber daya atau menyimpan log yang relevan. Kami memastikan bahwa segala sesuatu dikembalikan ke kondisi awal atau diproses sesuai kebutuhan setelah penyelesaian job. Berikutnya di sini ada hasil output di HDFS. Oke, hasil output di HDFS seperti ini. Sistem file terdistribusi Hadoop ini memungkinkan kami untuk dengan mudah mengakses dan berbagi hasil tertentu dengan anggota tim atau aplikasi lain yang dibutuhkannya. Berikutnya ini adalah hasil output dari hasil output di local file system. Ya, dicek. Oke. Nah, sebagai contohnya, ketika kita memberikan perintah Hadoop fs strip cat, kita dapat melihat hasil outputnya seperti 0,499 sekian. Nah, interpretasi dari output ini bergantung pada konteks aplikasi atau tugas yang sedang kita jalankan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, oh ya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi ya, lanjutan dari tadi. Oke, untuk pertama-tama kita masuk ke CD backslash-nya agar masuk ke drive C, lalu masuk ke directory Hadoop. Kita menggunakan 3.1.4, lalu ke bin sbin juga. Nah, lalu kita start dfs.cmd-nya. Setelah jalan, lalu kita start juga jar-nya dengan cara start yarn.cmd. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke directory C Hadoop 3.1.4 share Hadoop tools dan lib ya. Nah, selanjutnya kita running jar yang ada di library tersebut yang bernama Hadoop streaming 3.1.4.jar. Nah, untuk selanjutnya ini adalah file-file yang kita gunakan, yaitu file mappernya, mapper.py ya. Lalu file reducer. Ya, kalau ingin menggunakan Python,
gunakan Python mapper.py ya. Untuk reducernya juga sama. Nah, ini Python reducer.py. Nah, untuk inputnya kita menggunakan normalisasi apple.csv. Untuk bentuk outputnya kita masukkan ke direktori output dan direktori result 22. Nah, jika sudah berjalan dengan lancar ya, akan tampil seperti ini. Akan terkonek ke resource manager. Lalu akan tampil juga ini nih, MapReduce job, running job. Nah, jobnya akan running ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada juga ininya, informasinya. Map sudah 100% selesai, tinggal reduce, masih 0%. Nah, sekarang mapnya sudah selesai ya, 100%. Oke. Nah, jika selesai ya, berhasil. Di sini akan tertampil MapReduce.job dengan selain job 17086 ini complete successful. Nah, kita juga dapat melihat hasilnya ya dengan mengetikkan Hadoop fs spasi minus cat dan direktori yang kita gunakan untuk menyimpan hasilnya. Result 22 dan bintang agar tampil semua. Oke, tunggu. Nah, ini hasilnya adalah 399. Nah, ini 0,5, 0,3 dan 1 ya, ini 1 dari dua tetangganya. Oke, mungkin selanjutnya pada bagian GUI akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Jadi di sini terdapat tiga komponen Hadoop, yaitu Hadoop HDFS, Hadoop Cluster, dan Hadoop Data Node. Nah, jadi apa itu Hadoop Cluster, Data Node, dan HDFS? Di sini cluster itu adalah infrastruktur dari Hadoop, yaitu yang terdiri dari sejumlah besar server atau node yang saling terhubung. Lalu data node itu komponen utama dari cluster Hadoop yang berfungsinya untuk menyimpan dan mengelola data secara fisik. Lalu ada HDFS, yaitu Hadoop Distributed File System. Jadi fungsi HDFS ini adalah untuk menyimpan data secara terdistribusi di dalam Hadoop tadi. Jadi Hadoop Cluster itu untuk memproses dan menyimpan data, sementara data node untuk menyimpan mengelola data secara fisik, dan HDFS itu untuk mendistribusikan file sistemnya. Nah, di sini di cluster kita lihat. Nah, di cluster ini terdapat list job yang telah di running. Di sini terdapat satu job. Nah, di sini ada progresnya. Lalu ada statusnya succeeded yang tidak berhasil. Lalu di dalam Hadoop cluster terdapat logging jika terdapat error, bisa dilihat di sini diagnostics atau lognya. Lalu di HDFS tadi yang tadi telah dijelaskan di command line, yang fungsinya itu untuk mendistribusikan file system. Nah, yang tadi hasilnya itu di HDFS itu bisa dilihat di result 22 tadi. Sebentar, harus refresh.
Nah, ini hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.